Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian yang menonton ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan ya, jika ada yang lagi sakit atau kurang sehat, semoga kembali sehat seperti semula. Dan di video kali ini saya ingin menyampaikan 5 alasan atau sebab kenapa kamu harus mulai konten dari sekarang. Jadi supaya kalian tidak hanya jadi penonton aja dan penikmat aja, jadi kalian juga sebagai pelaku ataupun ikut perubahan gitu, tidak hanya menonton perubahan. Dan 5 alasan kenapa kamu harus mulai konten itu dari sekarang. Yang pertama adalah personal branding. Karena personal branding itu apalagi zaman sekarang itu harus dibentuk ya, karena itu sangat penting maupun siapapun kamu, karena personal branding itu kan menentukan apa yang kita salah satu hal yang menentukan kedepannya kita akan gimana dan bagaimana gitu. Karena bila personal branding kita bagus, ya kedepannya juga kita bisa memudahkan beberapa hal yang akan kita lakukan ataupun kita perlukan di masa depan. Dan tunjukkan siapa kamu dan apa yang kamu bisa supaya orang-orang tuh tahu siapa kamu dan apa yang kamu bisa, dan apa yang kamu bisa dan lakukan itu ya bisa menjadi hiburan ataupun lebih bagusnya itu ada manfaatnya untuk orang yang menonton dan lebih banyak orang lagi gitu, tidak hanya untuk diri kamu sendiri, dan kamu bisa lebih dipercaya lagi karena orang sudah mengenal siapa kamu dan apa yang kamu lakukan. Dan yang kedua, tingkatkan visibilitas diri kita, karena dunia digital itu sangat luas ya, dan sangat banyak peluang, tergantung gimana kita melihat dan memanfaatkannya. Dan jadikan dunia digital itu sebagai panggung kamu gitu, jadi bukan hanya penonton dan penikmat aja. Jadi tampilkan diri kamu dan gunakan panggung digital itu sebagai panggung kamu supaya lebih mudah ditemukan oleh orang lain. Karena kan kita di sini sekarang lagi apa gitu, kan direkam, diupload, orang yang belahan dunia manapun itu bisa melihat selama dia mengakses dan mencari gitu. Dan ya bisa saja muncul di beranda-beranda akun mereka gitu. Dan yang ketiga, tingkatkan kreativitas. Karena kalau hanya diam, cicing, kuulen, tidak itu belum tentu akan meningkatkan kreativitas kita untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang sekitar dan untuk orang-orang lebih banyak gitu. Karena konten adalah salah satu cara terbaik gitu ya, salah satu cara terbaik untuk mengekspresikan diri kita, apa yang kita bisa, apa yang kita mau kita tampilkan kepada halayak umum supaya barangkali itu ada manfaatnya, dan ide-ide kamu tuh tidak hanya ada di kepala tapi juga bisa terrealisasikan dan disampaikan kepada banyak orang, ya barangkali itu bisa menjadi inspirasi yang baik dan berguna gitu. Dan poin keempat, bangun komunitas. Jadi setelah kamu tadi personal branding, visibilitas diri kamu dibangun gitu ya, dibentuk, dan kreativitas kamu semakin lama semakin bagus, unik, dan lebih baik lagi ke depannya, dan nanti kamu akan ya komunitasnya itu akan terbangun, dan temukan orang-orang yang memiliki minat yang sama dengan kamu dan ya berbagi, belajar bersama gitu. Jadi tidak akan diledek gitu. Dan karena kalau punya hobi yang sama itu pasti biasanya selalu mendukung dan memberi saran, kritikan supaya lebih baik ke depannya. Yang terakhir, persiapan untuk masa depan. Kenapa saya bilang persiapan untuk masa depan? Karena kita tuh harus bisa melihat peluang. Memang persaingannya itu tidak mudah, tapi bukan mustahil. Jadi konten lah dari sekarang. Jadi diri kita itu supaya lebih siap lagi ke depannya untuk masa depan. Karena kan konten ini itu adalah investasi untuk diri kita sendiri khususnya, dan untuk keluarga dan orang-orang sekitar kita gitu.
Karena kan kalau sudah ngonten, nanti dari videonya itu ada iklan, ada AdSense, itu kan ada dapat penghasilan, mau dari YouTube, TikTok, ataupun platform apapun itu kalian, selama kalian mau dan konten, bisa aja itu menjadi salah satu sumber penghasilan yang halal untuk diri kita ataupun diri kamu gitu ya. Jadi kembangkan skill dan portofolio kamu, karena kalau kita hanya menonton lalajo, tidak ada keinginan untuk ikut perubahan, karena bukan maksudnya terbawa arus, tapi kan arus yang baik ya, kenapa tidak gitu ya. Tapi jangan salah langkah itu. Nah itu dia 5 alasan yang saya sampaikan ataupun di rekam kali ini. Yang pertama, bangun personal branding. Yang kedua, tingkatkan visibilitas diri kamu. Yang ketiga, tingkatkan kreativitas diri kamu. Yang keempat, bangun komunitas yang sama dengan kamu ataupun punya hobi yang sama dengan kamu. Yang kelima, persiapan untuk masa depan. Karena kalau kita tidak dari sekarang merintis memulai, ya mau gerger gitu ya, tidak akan mulai-mulai gitu. Karena hanya akan melamun kapan ya, atau when ya gitu ya. Ya mungkin ngalamun hungkul gitu ya. Jadi mulai konten dari sekarang dan rasakan perbedaannya untuk diri kamu, untuk keluarga, orang sekitar, dan untuk halayak banyak. Itu lebih bagus lagi karena ada manfaatnya. Jadi jangan hanya buat yang negatif, tapi harus positif dan ada manfaatnya untuk diri sendiri dan untuk orang banyak gitu. Karena yang seperti yang saya bilang tadi, konten adalah salah satu investasi untuk diri kita di masa depan. Jangan sampai kamu hanya jadi penonton untuk hidup kamu sendiri, nonton nukul cicing kulen gitu ya. Melihat orang lain bisa bisa ini, karena orang lain kan bergerak, melakukan, walaupun hasilnya belum langsung terlihat, tapi dia bergerak dan kalau sudah mah ngereyeuh daripada hanya cicing ataupun menonton aja. Jadi itu aja ya, moga aja apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya khususnya untuk diri saya pribadi. Dan umumnya untuk kalian yang menonton ini, terima kasih ya. Sorry lah kalau ada kata yang kurang enak ataupun penyampaian yang kurang enak, dan ya dan kualitas videonya seperti ini ya maklum lah ya, karena kan berproses gitu. Karena ini juga rekamnya pakai HP. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan kalau di YouTube di subscribe, kalau di TikTok di follow, ikuti dan media sosial lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.